Shalom. Puji nama Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Selamat beribadah kembali dan Tuhan memberkati kesetiaan kita. Dan kepada hambanya Bapak Saudara Allen, selamat melayani Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan.
Tuhan. Karena Engkau berkenan hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Urapi kami, jamah kami Bapa. Layakkanlah kami untuk memuji nama-Mu Tuhan. Karena kami belajar mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Dan setiap pujian yang akan kami persembahkan menjadi doa yang berbahagia di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, pimpin kepada kami dari awal tengah hingga akhir. Tuhan memberkati kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya.
Bapak Ibu sekalian. Bangsa melalui surga yang Bapak, kami berikan ini atau memberikan kehidupan. Bapak, kami bersyukur kau baik, kau setia, kau baik kami semua. Bapak, untuk sore hari ini kami bersama-sama memberikan ucapan syukur melalui pujian, dan kami hari ini akan memberikan juga apa yang kami punya buat dalam ini menjadi pelayanan dan kemuliaan bagi nama. Untuk dapat mempercayakan dalam tangan Tuhan yang belum berkati. Terima
berlindung, terjaga, terpelihara. Kami mendapat kekuatan yang baru dari Tuhan. Dan Engkau ada bersama dengan kami pada malam hari. Kami berterima kasih. Kau bukan hanya berkat kami, tapi Engkau hadir pada saat bersama Tuhan kami sore. Kami mengucap syukur, kami menikmati anugerah, kami menikmati hadirat, kami menikmati firman. Saat yang teduh ini, Tuhan hadir dan Tuhan segarkan kami semua. Sertai hamba-Mu yang bukan apa-apa ini Tuhan, yang boleh melayani firman yang kudus, yang suci, firman yang mulia, firman yang turun dari surga, yang tersampaikan oleh hamba hari. Berkati hamba sertai dan membimbingnya, dan hanya oleh anugerah-Mu Tuhan memberikan perkataan-perkataan yang sederhana yang dapat dimengerti oleh umat-Mu, sehingga umat-Mu paham akan setiap firman yang dikatakan. Umat-Mu mengerti, dan kami umat-Mu pun yang menyampaikan pun melakukan firman. Terima kasih buat waktu kesempatan yang baik ini. Kami mau menenangkan hati kami, pikiran kami, dan menikmati firman ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan berkati. Shalom. Petang Bapak Ibu kekasih Tuhan, waktu kesempatan yang luar biasa kita boleh ada, dan yang lebih luar biasa Tuhan yang mau berkenan hadir pada sore ibadah kita pada saat ini. Kita bersyukur karena Tuhan berkenan hadir, karena Tuhan mau hadir. Kita berterima kasih kita bisa menikmati kenaikan Yesus. Karena apa? Karena waktu Tuhan naik ke surga, Dia menjadi Tuhan yang maha hadir. Di mana saja, kapan saja Dia hadir. Dia menjadi pribadi yang tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Kalau Dia hadir bersama-sama. Memang kita tidak lihat Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa kita mesti percaya Dia ada. Karena Dia sungguh ada. Jadi dia bilang Tuhan lebih depan, tidak. Dia memilih tempat duduk yang lebih mulia. Di mana? Di hati kita. Di tempat yang paling mulia. Hati setiap orang percaya itu adalah singgasananya Tuhan, di mana Dia berkenan dan mau hadir dan mau tinggal di dalam hati kita. Tuhan tidak perlu kursi dari emas dan petaka. Dia tidak pernah mau duduk, mau hadir dalam gedung yang dibuat oleh tangan manusia. Dia mau hadir kepada setiap tempat di mana Dia yang buat. Dan kalau Tuhan yang buat itu tepat persis apa yang sedang Tuhan mau. Saudara dan saya kekasih Tuhan, kita ada tempat yang paling cocok buat Tuhan. Bersyukurlah Dia berkenan hadir di hati kita. Dia mau tinggal di hati kita. Karena Dia menikmati di hati kita. Makanya kalau saudara memuji Tuhan sedang di rumah, walaupun mungkin lagi susah, pujilah Tuhan. Dia menikmati pujian itu. Waktu kita mulai memperkatakan Dia menerima pujian dan Dia menikmati pujian. Dia menjadi senang, dia menjadi betah. Saudara pernah mengalami yang betah di rumahnya? Saya dulu pernah sering. Saya belum dalam Yesus di rumah. Aduh, tempat yang paling gak enak itu rumah saya. Maka itu kalau suruh cari uang sampai malam pun saya betah. 11 malam, 12 malam betah. Pulang ke rumah, mandi, tidur, bangun lagi, hilang lagi. Tidak betah. Jangan buat Tuhan tidak betah di hati kita. Penuh dengan gerundel, penuh dengan persungguhan, penuh dengan marah-marah, protes. Tuhan, tempatku apa ini kok kayak begini? Bising dengan segala macam perkataan. Tapi kalau tempat itu Tuhan menikmati pujian dari kita. Maka penuhi hati kita, penuhi mulut kita dengan pujian. Karena Dia menikmati, Dia ada di sini. Untuk kita mulai berkata Tuhan, aku takut Tuhan. Dia dengar
Dia dengar itu dan dia melakukan. Itulah hebatnya Tuhan. Dia cuma mau dengar aja, enggak. Mau kamu takutnya Samuel, dia sekarang waktu kita takut, dia tahu dia mesti buat apa. Dia belum berdoa, tapi Tuhan tahu dia harus berbuat apa kalau orang ini ketakutan. Karena apa? Dia rasa, dia lupa. Di hati kita dia rasa dia. Saat kita sedih, mungkin kita nggak mengatakan aku sedih, tapi Tuhan rasanya anakku sedang sedih. Dia berbuat sesuatu untuk kita. Dia berikan kekuatan, dia beri penghiburan, dia berikan pujian di hati kita. Dia berikan nyanyi untuk pujian. Saya ingin mengakui dia, itu Roh Kudus, Rohnya Tuhan yang memimpin. Maksudnya alami, kita harus alami, jangan hanya dengar dari orang lain, alami supaya apa? Dia senang melihat kita, dia mau berbicara. Tuhan kita bukan yang hidup, Bapak Ibu, bukan Tuhan yang mati, yang hidup. Oleh sebab itu bisa diajar bicara, dia hidup. Coba kalau saudara nelayan aja omongin mereka yang menengahi, dikata-katai dia apa, dipisu-pisu ya menengahi. Ayat itu dengar nggak bisa, ngomong nggak bisa, tapi Yesus kita coba berkata-kata kepada dia. Kita bangun pagi, Yesus selamat pagi. Terima kasih. Kasih Tuhan yang Tuhan. Di luar cukup Tuhan membayar hidupnya. Kita masuk anak di kamar anak yang terjadi itu enak sekali ngiler-ngiler. Terima kasih. Dia dengar. Syukur itu naik kepada Tuhan. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan. Waktu Tuhan naik ke surga, kita bukan seperti murid-murid yang kehilangan semangat. Dia kehilangan sekali loh, 3,5 tahun dengan Yesus melayani dia, membantu pelayanan Yesus 3,5 tahun bersama dengan makan bareng Yesus, berjalan bareng Yesus, apalagi semua kegiatan Yesus. Murid ada, murid dengar, murid lihat Yesus bagaimana. Tuhan mengajarnya itu hebat, benar ya. Kata-katanya itu banyak sekali, bahasanya biasa, tapi kita ngerti perkataan itu apa. Mereka takut. Tuhan jangan dinangin, ada orang muda mati. Tuhan gak tega, kasihan ibunya. Ini anak tunggal penopang keluarga Yesus Tuhan. Bangkitlah, mati, tangi rek, bingung. Gak maunya orang ini luar biasa sekali. Datang ke Lazarus, udah mati 4 hari. Kenapa harus 4 hari? Kalau di Israel sana orang ditunggu 4 hari itu karena sampai 4 hari itu batas mungkin dia mati suri. Ada seperti itu. Dia bisa bangkit lagi karena mati suri. Kalau lewat 4 hari dia sudah mati total berarti. Yesus sengaja sampai 4 hari supaya orang lihat Lazarus benar-benar mati. Dia dikubur dan Yesus datang. Maria itu, apalagi Marta. Wah kalau ada Tuhan, saudaraku gak akan mati. Tuhan bilang kepada dia, kalau engkau percaya, engkau melihat kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah itu apa? Pertolongan. Kuasa Tuhan. Kalau engkau percaya, engkau melihat kemuliaan Allah. Dan mereka melihat kejadian-kejadian besar yang Yesus perbuat. Air tempat buat cuci kaki, isi air 6 buyung. Yesus cuma bilang, cedok, kasih ke tamu-tamu. Jadi aku yang terbaik. Murid lihat, mesti begitu. Enak aja. Muridnya main ngomong ini langsung jadi. Dan waktu Yesus ditangkap, dia melihat pribadi yang setan 2000 tunduk kepada dia. Tidak berbuat apa-apa. Dipukul, jantungnya ditarik, diludahi,
sampai jatuh, dipukul, diinjak, ditendang, diam aja. Mereka pikir ini raja Israel yang paling hebat. 5.000 lebih, bahkan kalau itu 12.000 orang. Lapar, makan 5 roti 2 ikan, makan kenyang sisa 12 bakul. Ini raja yang hebat, gak alami krisis kita. Kalau raja tidak hebat, mereka mau mengangkat terus sebagai raja Israel. Mereka mengangkat Yesus karena kehebatan yang luar biasa. Sakit datang kepada raja, sembuh. Mati kau orang raja, sembuh, bangkit lagi. Ini raja kita. Waktu dia ditangkap dan dia tidak berbuat apa saja, dia dibantai dengan luar biasa. Dia diam, dia berdarah dari kepala sampai telapak kaki. Dia diam, tidak mau apa-apa. Tentu dia jadi, apa ini? Orang ini apa sih sekarang? Sampai dia naik di atas kayu salib. Itu hukuman paling kecil di Israel. Orang disalib itu orang yang paling menjijikkan dosanya. Sampai naik di salib, sampai akhirnya jadi tombak lambungnya dia mati. Dan waktu dia mati, murid-murid ngacir, pergi. Mau berlindung kemana? Yang hebat, yang diharapkan hebat. Gak ada apa-apanya. Mereka takut sekali mati. Sana kembali. Petrus bilang dengan teman-temannya, aku mau mancing lagi. Mereka mau kembali kepada pekerjaan asal. Karena gak ada lagi kemudian harapin siapa sekarang? Luwe, oleh ideal. Kalau Yesus gak ada roti, gak ada ikan. Sakit oleh BPJS. Ini siapa lagi mau tahu? Mati ya kuburan. Yesus jawab, langsung. Mereka lupa Yesus Tuhan bahwa anak manusia akan ditangkap, disiksa, mati, tapi hari ketiga anak manusia itu akan bangkit dari hidup. Lupa semua itu. Makanya kalau ketemu Yesus, hantu, takutan. Karena mereka kira itu hantu yang datang. Karena dia hidup, dia bilang hantu. Padahal itulah Yesus datang. Perlunya apa sih Yesus ketemu dengan mereka? Yesus mau konfirmasi, beritahu, Cak, aku urip ya. Aku bisa ngomong ya, aku urip. Hari ketika aku bangkit, aku urip. Ketemu semua murid-murid di mana tempat dia hadir, ruang tertutup. Mereka tinggal dalam ruang tertutup karena takut ketemu orang Romawi. Mereka takut ditangkap, disiksa, dipenjara. Tiba-tiba Yesus ada di tengah-tengah. Wah, mereka kaget. Hantu, padahal itu Yesus. Ada aku Yesus. Ini lihat kakiku lubang, lihat kakiku lubang, lihat lambungku lubang. Ada makanan sini, ada kalau hantu nggak bisa makan. Mereka kasih ikan goreng. Yesus makan. Yesus kasih lihat, aku Yesus yang mati dan hidup. Yesus memberikan satu legalitas. Konfirmasi, jangan takut, jangan sedih, jangan susah. Aku hidup. Ya kita baca di Alkitab semua. Kalau kita hidup sama dengan mereka, mungkin kita sama dengan mereka ketakutannya dan tidak percaya karena dia sudah mati terbantai di depan mata kita dan dikubur dengan kuburan ditinjau pada orang lain. Yesus memberi konfirmasi kepada semua murid 40 hari lamanya. Yesus keliling semua murid-murid. Thomas samperin Thomas. Masuk tangan, jari tangan. Ini kaki Thomas, ini lambung. Masukkan. Thomas tidak bisa bicara apa-apa. Cuma bisa ya Tuhan. Berbahagialah orang yang percaya walau tidak melihat. Yesus bilang. Thomas pergi ke India menjadi penginjil di sana dan Thomas mati di sana sudah berdoa dia ditolak oleh satu suku yang benci dengan kekristenan. Sampai sekarang gereja Thomas masih ada. Dia mati di India. Yesus mengkonfirmasi, aku hidup Thomas.
Aku tidak mati, aku hidup. Bapak Ibu kasih Tuhan. Betapa pentingnya percaya kepada Yesus. 40 hari Yesus mengunjungi semua murid-murid dan memberikan kabar, aku hidup. Aku hidup. Supaya apa? Mereka tetap percaya. Mereka akan diperlengkapi oleh Tuhan. Mereka akan menjadi saksi hidup. Dari waktu dia hidup melayani sampai dia mati, sampai dia bangkit, mereka menjadi saksi. Betul, Yesus yang kamu bantai itu hidup. Aku melihat, aku percaya dia. Mereka menjadi cikal bakal orang-orang yang melihat Yesus hidup kembali. Bapak Ibu Saudara, kita bukan orang-orang yang melihat Yesus mati. Betul? Kita bukan orang yang melihat Yesus hidup. Kita tidak lihat Yesus dibantai, Yesus disalib, kita tidak lihat. Tapi iman kita mengatakan, ya, dia hidup. Betul, Bapak Ibu? Ibrani 11 ayat 6 mengatakan segala sesuatu tanpa iman tidak berkenan kepada Allah. Orang boleh berdoa sehari 8 jam, 10 jam tanpa iman tidak ada arti apa-apa. Segala sesuatu kita pergi ibadah seminggu 12 kali tanpa iman tidak ada arti apa-apa. Semua perlu iman. Apa itu? Percaya. Kita berdoa nangis dengan rumah teriak-teriak. Kalau kita tidak percaya Tuhan itu ada dan mau tolong kita tidak akan melihat pertolongan Allah. Intinya percaya pada Yesus saja. Maka itu dituliskan firman. Banyak orang-orang yang ragu firman Allah. Oh, firman Allah dipalsukan. Firman Allah sudah banyak diubah. Tapi secara dengan pasti menuliskan firman Allah yang benar. Dan dia bukan tulisan-tulisan manusia yang dikarang begitu, tidak. Itu perkataan dari Allah yang dituliskan, yang akhirnya menjadi Alkitab yang Bapak Ibu Saudara miliki semuanya. Itu perkataan yang dari Allah yang diilhami oleh Roh Kudus sendiri, yang dituliskan, yang diberikan Allah kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Ayat utama pada malam hari ini 1 Korintus 1 ayat 9 sampai 11. 1 Korintus 1 ayat 9 dan 11. Yesus terangkat ke surga disaksikan murid-muridnya. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ayat 11, dan berkata kepada mereka, hei orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ini peristiwa bagaimana Yesus naik. Saya percaya saudara dan saya sama dengan mereka. Saat itu nggak ada David Copperfield yang bisa terbang sendiri. Nggak ada. Waktu Yesus naik ke surga, saya percaya mereka pun bingung. Apa yang ajaib ini? Kok bisa terbang Yesus? Naik terus, dan saya membayangkan itu. Kecepatan Yesus naik itu nggak pelan, saya percaya cepat naiknya ke atas. Mereka nggak melihat ada alat, mereka nggak melihat ada tangan yang mengangkat dia, dan terus naik sampai ke awal, sampai ke langit. Mereka melihat Yesus naik. Mereka kagum. Ini nggak pernah terjadi, dan tidak ada manusia bisa berbuat seperti ini selain Yesus sendiri. Dan ini membuat murid-murid menjadi rasa kesepian karena orang pribadi yang begitu baik, yang begitu wah nilainya bagus sekali, sekarang mereka lihat dia udah berangkat ke surga, dia udah pergi ke surga. Saya pernah merasakan waktu anak saya dapat beasiswa dan mesti
ikatan dinas, dan pertama kali ikatan dinas dilakukan di Pulau Kahuna di Sulawesi Selatan. Dia pergi ke pulau yang kecil yang 2 jam lagi sampai Filipina. Yang dari Manado itu naik kapal besar 12 jam, dari Manado 12 jam, dan saya nggak bisa antar. Saya sedih, takut, nggak tahu seperti apa. Sepanjang dia berangkat naik pesawat ke Manado, saya dalam kamar duduk dan saya mulai berdoa. Dan dia WA, "Pak, aku udah di kapal besar mau menyeberang." Gak ada yang temani dia, yang temani cuma teman-teman yang gak pernah pengalaman ke pulau itu. Dan itu pulau dengan penuh dengan orang-orang yang main magic, orang yang main opo-opo, orang yang suka main dukun pulau itu. Dan isinya pulau itu orang-orang yang banyak mabuk. Pulau itu. Dan bagaimana saya membayangkan anak saya perempuan yang gak pernah keluar rumah, pergi jauh-jauh dan harus pergi. Saya bilang, "Yesus, saya jangan ganggu saya." Ada telepon, ada orang datang bilang saya nggak jadi ganggu. Saya berdoa. Naungi dia dengan darah Yesus. Hentar dia, pelihara. Saya cuma megang HP untuk mendapatkan kabar. Wah, lautnya ombaknya besar, Pak. Darah Yesus, lindungi dia terus. Sampai pagi dia WA, aku bersama di Pulau Kahuna. Aku turun dari kapal sekarang. Aku nggak tahu tempat kosku di mana, Pak. Tapi ada orang yang menunjuk aku untuk sampai di tempat kos. Sampai di tempat kos, gentengnya nggak ada genteng, seng. Jadi bisa bayangin panasnya kayak apa. Foto kamarmu, ya foto kamar. Dan lubang anginnya persis kalau lubang angin di seberang cocok. Dingin kan, lubang angin kecil aja. Ini pulau yang panas lubang angin segede ini. Saya bilang masuk. Dia mesti beli kipas angin dan pasang. Dan setiap saya telepon rambutnya lagi terbang. Kamu kenapa rambutnya begini? Panas, Pak. Panas, Pak. Maka tidak pasang kipas angin apa arahin aku. Oh begitu. Tikusnya banyak, Pak. Dia keluar dan dia lihat ada barang lompat-lompat. Dia bilang, "Apa kok gede sekali?" Dia makan saya terhapus. Tikus, kucing aja lari, Pak, ya. Udah, kamu jangan keluar deh. Di dalam rumah aja ya. Dia masuk rumah. Datang di sana banyak anjing. Dan anjing itu berak sembarangan di mana. Dan kalau hujan, di situ banjir. Kita kan dibayangkan air itu bercampur dengan air, dengan kotoran dari anjing itu. Ya dia mesti berjalan karena banjir ini, dia mesti berjalan dan dia mesti naikin roknya jalan sampai kantornya. Sampai kantor dia keluarkan sabun, dia keluar seluruh kakinya semuanya. Soalnya airnya kan campur dengan hal-hal kimia yang baunya ditampung. Dan dia bekerja di sana. Lautnya tidak ada lain selain ikan. Ikan di laut tinggalnya. Di sini nggak ada menjes, Pak, nggak ada mendol. TP udah nggak tahu rasanya kayak apa. Karena semua lewat kapal kan di wilayah. Nggak ada sayur, yang nanam sayur itu nggak ada di sana. Sebenarnya itu kayak apa? Sudah. Gak usah diceritain apa-apa, cuma berdoa berarti kamu aja. Setelah dia ngomong, "Pak, hari minggu ini habis kerja pertama mau makan apa?" Enak sekali, Pak. Apa? Di babi. Waduh, mukanya serumringah sekali. Aku makan nasi babi. Enak sekali, Pak. Wah, itu senyum senangnya dia. Rupanya itu jadi hiburannya dia. Nasi babi dan babi. Semua juga bukan cuma ikan babi, tapi serba babi. Kamu pulang jadi babi ya. Karena itu kesenangannya jadinya, yang buat yang enak, yang nikmat dia bilang.
Dan begitulah murid-murid ditinggalkan Tuhan ke surga. Dan gak ada WA, murid-murid pegang, gak ada satu sarana di mana mereka bisa berhubungan. Gak ada. Dan mereka mesti berjalan, gak tahu mesti bikin apa. Yesus suka mengatakan, kamu tinggal di sini, di Yerusalem. Diam di sini, tunggu sampai kamu diperlengkapi dari kuasa yang maha tinggi. Mereka tahu kuasanya, tidak tahu Bapak Ibu. Apa itu Roh Kudus yang mereka nggak tahu. Mereka cuma suruh kumpul dan berdoa selama 10 hari, tunggu sampai Allah memperlengkapi kamu dari kuasa yang maha tinggi. Ada cara-caranya? Tidak ada. Kumpul aja udah. Ya sudah, nyanyi lagu apa? Gimana caranya? Gak ada metodenya, caranya. Yang mana? Mereka coba datang dan mereka memuji Tuhan dan menyembah dan beribadah kepada Allah. Dan mereka gak lihat Yesus katakan. Sosoknya, bentuknya, perkataan yang mereka tidak pernah dengarkan. Apa yang jadi? Memang mereka orang-orang yang taat. Gak tahu caranya gimana, lakukan aja. Dan benar. Akhirnya terjadi Kisah Rasul 1 ayat 8 mengatakan bahwa mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus. Mereka dipenuhkan, mereka diperlengkapi oleh Tuhan. Kira-kira orang yang datang pada 8 hari, terus hari ke-9 mereka cuma ini aja besok gak usah ikut ya. Kira-kira gimana? Ruginya mereka tidak mendapatkan satu kuasa yang Allah bawa turun dalam persekutuan Tuhan itu, yang memperlengkapi dia sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang menjadi satu tanda yang menyertai orang percaya, Roh Kudus. Itu kuasa buat semua anak Tuhan, tidak terkecuali. Yang Tuhan tidak mau lihat latar belakangmu apa. Kalau engkau mau, engkau taat, engkau setia, engkau minta, engkau akan dapat. Caranya bagaimana? Minta aja kepada Tuhan. Gimana caranya? Itu Tuhan yang punya dan Tuhan yang berpegang. Gak ada metode mesti begini. Enggak diajarkan, ingat ya. Maka itu GPDI tidak pernah mengajarkan orang berbahasa roh. Karena itu bahasanya turun dari Roh Kudus. Tidak diajarkan. Ayo semua bahasa roh seperti yang sudah diajarkan. Tidak ada GPDI. Gereja lain banyak. Ya pernah diajarkan, saya sebutkan sekarang kata ini terus kita berbahasa roh. Bukan itu yang kita mau. Kamu mendapat kuasa bukan bahasa. Amin. Kita mendapat kuasa bukan bahasa dari Allah kita. Yang caranya cuma Tuhan yang tahu. Kita rindu, kita ingin penuhi aku dengan Roh Tuhan. Dipenuhi Tuhan itu kasih karunia. Kita minta sama Tuhan berikan kasih karunia. Penuhi. Maka itu pengalaman orang dipenuhi dengan Roh macam-macam. Ada yang dia muji di rumah, dia nyanyi memuji Tuhan, dia mulai berbahasa roh, dia dipenuhkan dengan roh. Nanti lari ke gereja, nggak tahu lama, ngapain jadi muji dan dia datang dan dia sedang Roh Kudus. Itu pakai cara dia dan tidak. Akhirnya cuma mengatakan minta, kau akan diperlengkapi. Kalau saya memberi contoh di jemaat saya taruh uang 50.000. Siapa yang mau? Yang mau ambil sekarang. Siapa yang mau? 1.000 juga itu Roh Kudus. Gambarannya seperti itu. Allah mau kasih. Siapa yang mau ambil, datang, lakukan aksi, ambil dan kamu mendapatkan. Dan Allah begitu rindu untuk memperlengkapi Bapak Ibu dan saya untuk dipenuhi dengan Roh. Karena apa? Itulah satu cara untuk kita nanti hidup tidak bersama dengan Tuhan. Karena waktu kita mulai penuh dengan Roh, Tuhan masuk dalam hidup kita.
melalui Roh Kudus. Apa Roh Kudus masuk ke dalam ini orang ini? Waktu saat itu dia rindu mau, dia dapat. Saat dia mau, dia berdoa, dia dapat. Kuncinya rindu, ingin sekali. Minta kepada Tuhan, aku mau. Perlengkapi aku, penuhi aku dapat Roh. Dan kalau itu kita lakukan, kita bisa dapatkan. Amin. Ada yang dapat di kamar. Seorang pastor dia di Jerman bersaksi, dia sangat rindu untuk menemukan Roh. Sementara dia nyanyi di bawah shower, kamar mandinya dia lagi nyanyi puji Tuhan. Temannya bilang dia diperlukan dengan Roh, lagi mati. Selesai mati dia keluar, temannya harus selamat, kamu penuh Roh Kudus. Oh iya, saya kaget tiba-tiba saya bisa bernyanyi di dalam Roh. Tuhan bicara, waktu itu punya Tuhan. Di dunia ini tidak ada orang bisa pegang waktu, itu punya Tuhan. Maka itu waktu tidak pernah bisa kembali karena Tuhan. Kapan kita bisa dapat itu punya Tuhan. Rindu saja katakan sama dia, penuhi aku mau terus, aku mau berdoa, aku mau kuasa yang besar. Roh Kudus itu adalah kuasa yang membangkitkan Yesus. Bagaimana hebatnya? Sehingga kematian itu tidak bisa menguasai Yesus. Dia bangkit karena Roh Kudus bangkitkan dia dari kematian jasmani. Itulah yang Tuhan berikan. Kenapa Tuhan perlu memberi satu konfirmasi kepada murid aku ini? Karena dengan percaya kita dapat Roh Kudus. Dengan percaya berarti dengan iman. Tanpa iman kita tidak bisa menjangkau apapun. Janji-janji Tuhan kita tidak bisa menjangkau karena kita tidak mau, tidak percaya kepada Roh Kudus. Itulah Yesus, itulah Rohnya Yesus. Kita bersyukur Yesus naik ke surga. Kalau Yesus tidak naik ke surga, mau minta Yesus khotbah di gereja kita, mungkin 5 tahun lagi. 5 tahun lagi ya. Waduh sekali jadwal Yesus. Karena dia nggak mau hadir. Kita bersyukur dia naik ke surga, dia mau hadir. Tidak perlu tulis buku kamu udah di mana, hari apa, jam berapa, bulan apa, tahun berapa, tidak perlu. Kita berdoa Tuhan, kami doa dengan Tuhan. Mari Tuhan hadir, dia hadir. Kapan pun, di mana waktunya, di tempatnya di mana dia hadir. Dia bisa hadir di sini, dia bisa hadir di gereja lain juga. Kita bersyukur Tuhan naik ke surga. Karena dia tembus waktu dan tempat. Sehingga kita berdoa di kamar pun kita mendapatkan Yesus. Kita berdoa di dalam bus pun kita mendapatkan Yesus. Rasakan waktu saya Puspa Indah mau ngantor pagi-pagi dan saya mengalami waktu di dalam bus itu. Saya menangis soalnya saya tangan, saya tutup mata saya tutup mulut saya. Terus terjadi. Tuhan tidak mau lihat tempat sampai yang rindu dia mau datang. Dia mau penuhkan karena apa? Dia merindukan aku. Dia menginginkan aku dalam hidup Tuhan. Mau percaya Bapak Ibu? Percaya. Bukan pendeta yang buat saudara dan saya. Saya diberitahu Roh Kudus bukan pendeta saya, karena saya mau percaya bahwa saya akan diperlukan Roh Kudus. Sehingga waktu saya mulai berdoa dan saya mulai bersyukur, saudara sudah kenal penyembahan, lakukan dengan setia, lakukan dengan setia. Sebab Tuhan, haleluya. Dan waktu kita menyembah Tuhan, Roh itu turun dan memenuhi kita. Kita merasakan sukacitanya tidak terbelikan, sukacita yang tidak pernah kita rasakan, begitu besar, begitu luar biasa rasanya. Sehingga sakit besok kita mati pun, waktu kita bertemu Roh Kudus kita tidak pikirkan kematian, ya kita pikirkan kesukaan dan sukacita yang besar karena Roh Kudus.
Karena Roh Kudus ada. Roh Kudus turun karena Yesus mau naik ke surga. Kita bersyukur, kita berterima kasih. Sejak Dia diangkat, maka kita semua terus akan menikmati kehadiran daripada Roh Kudus. Apa kuncinya? Saya selalu katakan sama orang, gak ada kuncinya. Kuncinya satu, percaya. Titik. Kalau saudara percaya Yesus itu hadir, gak lihat tempat lagi, Tuhan mau ada di sini. Mau ada di hati. Gak perlu pakai tanda-tanda di duduk Tuhan mau dia. Gak perlu. Percaya kalau hadir di sini. Waktu kita mulai percaya dan Dia sungguh hadir, kita gak bisa lihat Dia. Kita gak bisa tahu Dia ada apa enggak. Tapi waktu kita percaya, kita yakin. Terima kasih, Engkau hadir. Setiap kali saya bangun, terima kasih. Engkau ada di kamar Tuhan. Saya lihat Dia enggak. Waktu saya mulai memperkatakan firman, tak berkesudahan, kasih setia Tuhan. Tak habis-habis Dia rahmat, selalu baru setiap pagi. Besar kesediaan, saya mengalami kepenuhan setiap pagi. Baru bangun tidur belum sekali belum mati. Dia nggak lihat kondisi kita, tapi yang Dia lihat waktu saya mulai merindukan Dia di pagi hari. Saya cari Dia di pagi hari, karena saya merasa itu penting sekali. Engkau penting buat aku Tuhan. Aku mau Engkau masuk di hatiku karena Engkau penting. Jangan pernah jauh dari saya. Terus penuhi, masuk dalam hati saya dan kuatkan saya. Tuhan senang kepada orang yang merasa dia itu penting buat orang itu, maka Tuhan mau masuk. Kalau saudara merasa istri suami itu penting buat kita akan jaga dia, betul? Ya, kita akan jaga dia. Kita akan buat dia senang. Kepada pasangannya, saya perlu kamu dalam hidup saya. Saya perlu istri saya dalam hidup saya karena saya bisa jantung, saudara. Kalau benar-benar serangan itu datang, saya panggil dia. Kalau saya lagi habis berdoa, saya panggil dia. Karena saya udah mulai goyang, saya panggil. Mes, saya pegang tangan dia dan dia bilang, saya perlu dia. Saudara. Maka itu saya selalu baik dengan dia. Jangan dia kesal dengan saya. Waktu saya mulai goyang, dia nggak berapa saya jatuh. Seperti itulah Roh Kudus. Saya nggak bisa Roh Kudus, tolong saya, bimbing saya, pegang saya, kuatkan saya, teguhkan saya. Dia mau. Itu kekuatan dari surga, dari Allah di surga, bukan kekuatan manusia, tapi kekuatan dari Allah yang turun dan memberi kekuatan kepada hidup kita. Betapa kita bersyukur, kita sudah berdoa dan Dia hadir, dan Dia ada di kita, dan Dia mulai mendengar doa kita. Dia mulai mendengar ucapan syukur kita, dan Dia mulai mendengar nangis kita kepada Dia, dan Dia mulai mendengar pengaduan kita pada Dia. Betapa aku susah, betapa aku sangat memerlukan. ICU itu ruangan yang paling sehat. Bapaknya juga begitu ya Pak. ICU paling sehat. Karena segala macam bunyi, orangnya segala macam apa. Dan saya waktu kena serangan di Surabaya, saya dimasukkan ke ruangan itu. Dingin ruangan itu. Sampai dokter tanya, Pak, keluhannya apa Pak? Dinginan. Ya mana dinginan saya? Dan takut saya di situ. Saya berdoa, saya nggak tahu. Jangan ambil nyawa saya. Oh, kasihan istri, kasihan anak-anak saya. Istri saya pulang ke Batu sendirian. Jangan panggil saya. Jangan angkat saya. Waktu saya dimasukkan kamar ICU dan saya mesti tiduran 6 hari di sana, dijaga dan kontrol tiap hari oleh dokter. Dan saya terus berdoa kepada Roh Kudus bahwa saya pulang supaya anak saya yang laki bisa tidur nyenyak, anak saya yang perempuan gak dapat kabar bisa tidur nyenyak. Mereka tiap malam memikirkan saya terus. Tolong kuatkan mereka. Tolong, cuma Engkau yang bisa tolong saya.
yang lainnya nggak bisa. Dokter pun nggak bisa tolong saya. Saya mulai berdoa dan saya mulai menangis dan saya mulai menyembah. Saya dapat kekuatan. Ya, Bapak saya bisa mengatakan ya, betul. Engkau tidak tinggalkan aku. Istri saya masuk. Tuhan tidak tinggalkan saya. Amin. Istrinya. Tenang aja, Tuhan tidak tinggalkan saya. Saya akan pulang. Amin. Dari mana saya dapat kata-kata itu? Dia turun. Dan dia bicara di hati saya. Kau akan baik. Dan aku ada menjaga. Apa cuma saya? Tidak, semua Bapak Ibu di ruangan ini yang mendengar. Saudara mengalami satu pengalaman yang jauh lebih indah dari yang saya rasakan. Oleh sebab itu gimana menjangkaunya? Percaya saja dan taat dan setia dengan Dia. Kita mendapatkan kekuasaan yang luar biasa besarnya dan mulianya melalui Roh Kudus ini. Satu pribadi yang mulia, Rohnya Allah yang mau ada hadir. Mana mungkin arah Allah mau masuk dalam hati. Kita tidak akan pernah mengalami Dia. Dia mau masuk dalam hati kita. Dia mau tinggal di dalam hati kita. Firman Tuhan menegaskan, Allah tidak mau menempatkan bangunan buatan manusia. Tidak pernah Allah mau. Allah mau tinggal di dalam bangunan yang Dia perbuat. Saudara dan saya, ini bangunan Tuhan. Tubuh kita ini, hati ini Tuhan yang buat dan Dia mau tinggal. Selamat menjalani masa-masa percobaan dengan Tuhan. Minta dengan Dia, panggil Dia, puji Dia, bersyukur kepada-Nya dan percaya kepada-Nya. Seperti yang Ibrani 11 ayat 4, bahwa orang yang tidak percaya tidak akan mengenal. Katakan aku percaya. Dia akan turun dan Dia akan kuatkan kita, menemukan kita, memberikan kita sukacita. Ada kekuatan yang besar di hati kita, sehingga apapun yang kita hadapi, kita bisa mengatakan asal ada doa pasti ada Allah di situ. Asal ada doa pasti ada jalan keluar. Tuhan Yesus baik. Bapak Ibu bisa bantu saya. Kita akan pujian sama-sama.
dia mau masuk ke dalam Tuhan, dan dia mau tinggal, dia memakai cara sendiri. Ingin selalu satu dan mereka menikmati dan mendapatkan roh yang memenuhi mereka. Dalam nama Yesus, waktu dan tempat itu punya Engkau. Engkau akan terus memperlengkapi dalam nama Yesus. Kami bersyukur anugerah dan rahmat berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati semua dan dipenuhi, diperlengkapi umat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu kami akan dapat jemaat terima kasih kepada Bapak Tuhan memberkati beliau pengumuman seperti biasa hari Minggu setelah Minggu dan besok tanggal pesta rumah tangga dari keluarga Bapak Samsuri. Hari Minggu kita pesta
kami sudah mari berdiri, mari kita pekerjaan usaha mereka diberkati Tuhan. Roti dan air mereka diberkati Tuhan. Kesehatan, kekuatan, Tuhan, kebahagiaan dari Tuhan. Dan biarlah Roh-Mu pun terus memenuhi semua umat-Mu yang beriman. Dan dia merasakan pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Ada bersama dengan Tuhan. Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Umatku yang dikasihi Tuhan, pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih anugerah penyertaan Tuhan. Dan Tuhan Yesus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian, dan Roh Kudus kehiburan dan kekuatan menyertai semua umat mulai malam hari ini sampai Yesus datang kalian kedua. Dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus, kami mengakhiri ibadah yang diberkati Tuhan malam hari ini. Amin.